Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadrat Hamsinatullah dengan NIM 22650055 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa perangkat lunak software engineering dengan dosen Bapak Eri Mucarasili, Sarjana Komputer Magister Teknik. Oke, langsung saja pada materinya. Yang pertama di sini adalah sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari perkembangan perangkat lunak. Setelah itu pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konversi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap perkembangan rekayasa perangkat lunak. Oke, selanjutnya pengertian dasar untuk istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL atau rekayasa perangkat lunak hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Jadi itu tadi pengertian dari rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya di sini untuk pengertian dasarnya, jadi pengertian RPL itu sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Penciptaan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan prosedur, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPN. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, software yang artinya perangkat lunak dan engineering artinya rekayasa. Perangkat lunak adalah source kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya didokumentasi terhadap source kode, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap suatu struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Oke, selanjutnya. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang dari sisi disiplin ilmu. RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi. Oke, pada tahun 1940-an, komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Setelah itu, pada tahun 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa Markov, generasi pertama compiler. Generasi kedua, compiler komputer mainframe
frame mulai dikomersilkan. Perkembangan perangkat lunak pesanan konsep software engineering mulai digunakan itu pada tahun 1960-an. Sedangkan pada tahun 1970-an perangkat pengembangan perangkat lunak yaitu perangkat mini komputer komersial. Sedangkan pada tahun 1980-an perangkat komputer personal PC komersial meningkatkan permintaan perangkat lunak. Sedangkan pada tahun 1990-an pemrograman berorientasi objek, proses and extreme programming, peningkatan grafis, kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Jadi pada tahun 1990-an ini sudah mulai ada bahas pemrograman berorientasi objek. Sedangkan pada tahun 2000-an platform interpreter modern sudah ada Java, sudah ada bahasa pemrograman Java, Net, PHP, dan lain-lain. Selanjutnya, ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1440-an hingga kini. Fokus utama perkembangannya adalah untuk mengembangkan perangkat dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai atau user, para pengguna. Selanjutnya di sini ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Software engineering ada software design, software construction, software testing, software maintenance, software management, tools and method, software quality process, software recruitment, dan software design. Ini dia untuk ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Ada terdapat banyak, ada 10. Selanjutnya di sini tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan dari RPL ada 3. Yang pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Yang kedua, menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Dan yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Ini dia contohnya. Yang pertama ada user, developer, dan sponsor. Adapun di sini faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Yang pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya membangun perangkat lunak. Selanjutnya di sini perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras hingga perangkat lunak. Selanjutnya kemajuan pesat perangkat keras. Kemajuan dalam teknik pembuatan perangkat lunak. Tuntunan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. Tuntunan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Dan meningkatnya peran pemeliharaan. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja sub bidang dalam divisi ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama di sini rekayasa perangkat lunak. Ada manajemen, matematika, ergonomika, manajemen kualitas, manajemen proyek, dan sistem rekayasa sistem. Selanjutnya rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Sedangkan pada ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Pada ilmu manajemen, proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja,
kualitas, manajemen risiko, dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Sedangkan pada ilmu ergonomika menyangkut hubungan antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Pada bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, pemodalan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logika dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware atau perangkat kerasnya. Jadi, software ini merupakan elemen sistem logika dan bukan elemen sistem fisik. Elemen itu tidak puas, tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Karena elemen software di sini adalah dikembangkan oleh programmer dan dibantu oleh kelompok-kelompok seperti analis. Tidak seperti hardware diciptakan di pabrik. Karena itulah perangkat keras. Selanjutnya di sini perbedaan hardware and software. Untuk hardware di sini ada manufacture, wears out, while using components relatively simple. Sedangkan software developed engineer, data routes, custom build, and complex. Selanjutnya kategori perangkat lunak secara umum. Jadi kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain, seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real time, program-program yang memonitor, menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real time event. Selanjutnya perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis seperti payroll, investor, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dari ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Yang selanjutnya di sini embedded software, produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Selanjutnya perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan personal, pengelola kata, angka, dan manajemen database. Selanjutnya perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Tipe-tipe software. Sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Untuk aplikasi software, program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik manajemen. Selanjutnya engineering and scientific software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Tipe-tipe software. Ada embedded software, product line software, web application, dan artificial intelligence software. Di sini untuk pengertiannya sedikit, software yang untuk embedded software yang disimpan dalam memori tab. Fungsi digital untuk automobil, kontrol bahan bakar atau sistem rem. Dan untuk produk line software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Sedangkan web application, software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Sedangkan artificial intelligence, software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputer biasa. Oke, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau pengucapan kata yang salah. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.